Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode ketiga ini, sebagaimana yang telah saya janjikan, saya akan membahas mengenai perubahan fa'il madhi atau kata kerja lampau. Di dalam bahasa Indonesia tentunya kita juga sudah tahu bahwa kata kerja itu tidak akan berubah dan tidak akan terpengaruh oleh subjek yang masuk ke dalamnya. Tetapi dalam bahasa Arab, kata kerja atau fi'il itu akan berubah sesuai dengan domir atau subjek yang masuk ke dalamnya. Misalkan kata makan dalam bahasa Indonesia tetap akan dibaca seperti itu. Misalkan saya makan, mereka makan, kamu makan, tetap seperti demikian. Tetapi dalam bahasa Arab, kata makan itu akan berubah tergantung domir atau pelaku yang masuk ke dalamnya. Misalkan saya makan dibaca akaltu, mereka makan akalu, dan kamu makan akalta, berubah-ubah. Itu sebagai contoh. Baiklah, sebelum saya memaparkan perubahan fi'il madhi atau kata kerja lampau, alangkah perlunya kita mengetahui domir-domir apa saja yang bisa masuk ke dalam fi'il tersebut yang akan mempengaruhinya. Domirnya itu ada 14. Pertama ada huwa, artinya dia satu orang laki-laki. Ada huma, artinya mereka berdua laki-laki. Ada hum, artinya mereka banyak laki-laki. Ada hiya, dia satu orang perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka banyak perempuan. Ada anta, kamu satu orang laki-laki. Antuma, kalian berdua laki-laki. Dan ada antum, kalian banyak laki-laki. Ada anti, kamu satu orang perempuan. Antuma, kalian berdua perempuan. Dan ada antunna, kalian banyak perempuan. Ana, saya, dan nahnu, kami. Itulah domir atau subjek yang akan mempengaruhi perubahan fa'il madhi. Kita awali dengan contoh akala, makan. Kata akala atau lafaz akala, domirnya adalah untuk huwa. Jadi huwa ketika masuk ke dalam lafaz akala, maka akan dibaca akala sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan huruf yang akhirnya berharokat fathah. Akala berharokat fathah akhirnya. Tetapi ketika domir huma, mereka berdua laki-laki, maka dia akan berubah menjadi akala, ditandai dengan huruf alif di akhirnya. Dan ketika domir hum, mereka banyak laki-laki, masuk ke dalam lafaz akala, maka dia akan berubah menjadi akalu, ditandai dengan huruf waw dan alif di akhirnya. Dan ketika domir hiya, dia satu orang perempuan, maka lafaz akala akan berubah menjadi akalat, ditandai dengan huruf ta yang disukunkan di akhirnya. Dan ketika domir huma, mereka berdua perempuan, masuk ke dalam lafaz akala, maka dia akan berubah menjadi akalata, ditandai dengan huruf ta dan alif di akhirnya. Dan ketika domir hunna masuk ke dalam lafaz akala, maka dia akan berubah menjadi akalna, ditandai dengan huruf na yang sebelumnya disukunkan. Ketika domir anta, kamu satu orang laki-laki, masuk ke dalam lafaz akala, maka dia akan berubah menjadi akalta, ditandai dengan huruf ta yang berharokat fathah dan sebelumnya disukunkan. Ketika domir antuma,
kamu atau kalian berdua laki-laki masuk ke dalam lafaz akala, maka dia akan berubah menjadi akal tuma, ditandai dengan huruf tuma di akhir dan sebelumnya disukunkan. Dan ketika domir antum kalian banyak laki-laki, maka lafaz akala akan berubah menjadi akal tum, ditandai dengan tum dan sebelumnya disukunkan. Dan ketika domir anti kamu seorang perempuan masuk ke dalam lafaz akala, maka dia akan berubah menjadi akalti, ditandai dengan huruf ti yang sebelumnya disukunkan. Dan ketika domir antuma kalian berdua perempuan masuk ke dalam lafaz akala, maka dia akan berubah menjadi akal tuma, ditandai dengan huruf tuma dan sebelumnya disukunkan. Dan ketika domir antunna kalian banyak perempuan masuk ke dalam lafaz akala, maka dia akan berubah menjadi akal tunna, ditandai dengan huruf tunna yang sebelumnya disukunkan. Dan ketika domir anak saya masuk ke dalam lafaz akala, maka dia akan berubah menjadi akal tu, ditandai dengan huruf tu yang sebelumnya disukunkan. Dan ketika domir nahnu kami masuk ke dalam lafaz akala, maka dia akan berubah menjadi akalna, ditandai dengan huruf na, nun dan alif di akhirnya dan sebelumnya disukunkan. Demikianlah mengenai perubahan fi'il madhi sesuai dengan domir yang masuk ke dalamnya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan mudah untuk dipraktekkan. Dan tentunya ada tadribat, ada latihan untuk dicoba di rumah. Pertama ada kata sakantu, kemudian ada kata dakholata, dan ada kata aglapo. Silahkan tentukan domirnya dari kata-kata tersebut. Dan mengenai tadribat yang lalu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 56, di mana kita harus mencari mana isi, mana fi'il, mana huruf. Kita bahas sekarang. Ayatnya mengatakan, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Tsumma tentunya adalah huruf. Ba'atsna tentunya adalah fi'il madhi. Tandanya adalah berakhiran na. Kum adalah isim karena dia termasuk kata ganti atau isim domir. Min huruf. Ba'di itu termasuk isim. Cirinya adalah dia keterangan waktu dan kemasukan huruf jar. Mauti itu isim, kematian, termasuk definisi. Kumnya isim domir karena domir kata ganti termasuk isim. La'ala termasuk huruf. Kumnya termasuk isim karena dia kata ganti atau domir. Tashkurun tentunya fi'il, dan ini termasuk fi'il mudhari karena diawali dengan huruf ta. Semoga jawabannya sahih semua. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.